We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2022. Merry Christmas, Happy New Year. Dan Tahun Baru. Semoga kasih dan damai Natal mengakhiri tahun 2021 dengan keceriaan dan membuka jalan untuk tahun 2022 yang lebih cerah dan gemilang. Selamat merayakan Natal dan Tahun Baru 2022. Halo penonton Cokro TV, berjumpa dengan saya Karen Poru dalam acara Suara Karen. Hari ini saya akan bercerita sebuah tragedi yang terjadi kepada seorang ibu yang dianiaya suami dan kakak iparnya, yang dibantu beberapa oknum ormas berbasis suku di daerah Jati Asih, Bekasi. Peristiwa ini terjadi di siang hari pada tanggal 12 Desember. Sang ibu dan jemaat gereja dan para pendeta sedang membagi-bagikan nasi kotak untuk warga yang kurang mampu. Ibu yang berinisial L ini membawa ketiga anaknya yang masih di bawah umur. Tiba-tiba datang beberapa orang lelaki yang kemudian diketahui adalah suami dan kakak iparnya, ditemani beberapa oknum ormas kesukuan dan melakukan penyergapan dan kekerasan di depan umum. Ibu L ini dicakar, disekap, dipiting di depan umum. Satu lagi tindak kekerasan yang terjadi secara brutal terhadap perempuan di depan mata kita. Pada saat itu, banyak masyarakat yang melihat kejadian ini. Dan beberapa ingin menolong, tapi dihalangi oleh oknum ormas kesukuan tadi. Sebagian besar masyarakat, bahkan RT setempat, hanya dapat menyaksikan dan menjadikan kejadian biadab ini sebagai tontonan. Lebih memilukan lagi, ketika anak sang ibu yang berteriak-teriak melihat ibunya dianiaya di dalam mobil, ia dibenturkan kepalanya oleh sang ayah ke kaca mobil supaya terdiam. Kemudian ibu L dibawa paksa pergi ke dalam mobil sambil terus dianiaya di dalam mobil. Beruntung ada satu kesempatan ketika mobil berhenti di pom bensin di daerah Jati Asih, ibu L bisa lari ke dalam toilet dan menelepon pihak kepolisian setempat. Hanya dalam waktu 10 menit, pihak kepolisian datang dan menolong sang ibu. Dan sang ibu berhasil lolos dari kejadian yang mungkin beresiko fatal. Namun sayangnya, 2 dari 3 anak yang berada dalam asuhan ibu L berhasil dibawa kabur oleh ayahnya. Keesokan harinya, ibu L bersama dengan keluarganya datang menemui kami, tim Komite Solidaritas Pelindung Perempuan dan Anak, untuk meminta pendampingan dan pertolongan. Kasus sudah dilaporkan ke Polres Bekasi. Ibu L dan suaminya memang sudah memiliki masalah dari awal 7 bulan pernikahannya. Bahkan seringkali Ibu L mendapatkan KDRT secara psikis, fisik. Ibu L sering dipukuli, dibentak, dijambak di depan anak-anaknya. Bahkan ketika sang ibu sedang mengandung, beliau seringkali mendapatkan kekerasan. 12 tahun Ibu L berusaha mempertahankan rumah tangganya demi anak-anaknya. Namun, Ibu L yang memiliki penyakit lambung kronis ini bahkan sering tidak dinafkahi. Sampai sang ibu harus bekerja menjadi supir online untuk penghidupannya dengan anak-anaknya. Kita tentunya berharap
kepolisian dapat menemukan kembali anak-anak Ibu L dan menyeret suaminya untuk diadili dan bertanggung jawab atas dugaan tindak pidana yang dilakukannya. Kita harus bersama mengawal kasus ini supaya para pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai dan berkeadilan. Sekarang ini, Ibu L sangat merindukan anak-anaknya yang berhasil dilarikan oleh sang ayah. Naluri keibuan saya ikut merasakan sakitnya bila harus berpisah dengan anak. Tapi saya yakin, bukan hanya saya. Semua ibu di luar sana pasti akan merasakan hal yang sama. Dari kejadian ini, saya ingin mengajak masyarakat untuk lebih proaktif, membantu menghentikan kekerasan. Berani berbicara, jangan hanya dia melihat kekerasan di depan mata kalian. Minimal segera laporkan kepada yang berwajib. Kekerasan apapun, sebabnya dan siapapun pelakunya adalah hal yang dilarang oleh hukum. Selama kita berpijak di bumi Indonesia, kita harus patuh terhadap hukum yang berlaku. Memang ada pengecualian ketika kekerasan dilakukan oleh petugas dalam rangka penegakan hukum, itu pun melalui prosedur dan syarat yang sangat ketat. Kita juga harus mengembangkan empati. Bagaimana kalau itu terjadi kepada kita sendiri? Saudarimu, ibumu, anakmu. Mari kita asah kepedulian terhadap sesama. Kita bertemu lagi di episode Suara Karen berikutnya. Mari kita lawan kekerasan seksual, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Terima kasih.